Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Gazi dari kelas 11 MM3. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sengketa-sengketa internasional. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang sengketa antar bangsa karena klaim terjadinya pelanggaran internasional tentang kepemilikan senjata nuklir, kimia, atau biologi? Secara umum, sengketa antar bangsa yang berhubungan dengan kepemilikan senjata nuklir, kimia, atau biologi sangat serius dan memiliki potensi dampak besar bagi dunia. Penggunaan senjata yang mematikan ini sangat berbahaya bagi kemanusiaan dan lingkungan, dan memerlukan tindakan global untuk memastikan bahwa mereka tidak digunakan atau tersebar. Pada saat yang sama, sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai dan melalui dialog dan negosiasi, sehingga dapat menghindari konflik yang lebih besar dan membahayakan. Sudah ada beberapa organisasi dan perjanjian internasional yang dibuat untuk membatasi pelanggaran dan penyebaran senjata ini, seperti Non-Proliferation Treaty atau NPT dan Semissile Weapon Convention atau CWC, dan sangat penting bagi semua negara untuk mematuhi dan memastikan implementasi yang efektif dari perjanjian ini. Oke, yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan? Menurut saya, penyelesaian sengketa internasional melalui kekerasan tidak dianggap efektif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional. Kekerasan seringkali menimbulkan lebih banyak masalah dan konflik daripada memecahkan masalah, dan memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi rakyat, sipil, dan lingkungan. Lebih baik untuk mencari solusi damai melalui mekanisme diplomatik dan negosiasi. Ini mencakup menggunakan lembaga seperti PBB, Organisasi Keamanan Regional, atau mediasi independen untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang aman dan damai. Ini membutuhkan komitmen dan kerjasama bagi semua pihak untuk bekerja sama-sama dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Anda tentang sengketa antara Indonesia-Malaysia atas Kepulauan Sipadan, Ligitan, dan Kepulauan Ambalat? Sengketa antar negara tentang kepemilikan pulau dan wilayah maritim memiliki implikasi yang sangat besar bagi stabilitas dan keamanan regional. Dalam hal sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Kepulauan Sipadan, Ligitan, dan Kepulauan Ambalat, penting bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua pihak melalui dialog dan negosiasi. Ini juga penting untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan memenuhi standar hukum internasional dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui dialog dan negosiasi membutuhkan komitmen dan kerjasama dari kedua belah pihak. Ini mencakup mengatasi perbedaan dan menemukan solusi yang dapat diterima bagi semua pihak. Negosiasi memerlukan keterbukaan dan kemampuan untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai solusi yang memuaskan. Jika kedua negara kesulitan untuk menemukan solusi melalui dialog dan negosiasi, mereka dapat meminta bantuan dari lembaga hukum internasional seperti PBB atau Hakim Internasional. Lembaga ini memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan damai. Sebagai tambahan, penting bagi kedua negara untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi standar hukum internasional. Solusi yang ditemukan harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan bahwa solusi yang ditemukan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Balik lagi nih, dalam hal sengketa antar negara, solusi damai melalui dialog dan negosiasi adalah pilihan terbaik. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang konflik Israel dan Palestina yang hingga kini belum selesai?
Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu konflik yang paling lama dan kompleks dalam sejarah modern. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki implikasi yang sangat besar bagi kedua negara dan seluruh dunia. Namun, meskipun konflik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, solusi yang damai masih belum ditemukan. Ada banyak halangan dan perbedaan yang mempersulit proses negosiasi dan menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Kedua negara harus memastikan bahwa mereka berusaha keras untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi standar hukum internasional. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina membutuhkan komitmen dan kerjasama dari kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan dan menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Ini memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan adil, dan membantu membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi rakyat kedua negara. Nah, itu dia jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.